Kamu pernah nggak sih ragu sama hubungan kamu? Ragu karena ngerasa berjuang sendirian, ragu apakah pasangan kamu sayang sama kamu atau enggak, bahkan ragu untuk mempertahankan hubungan kamu. Kalau udah kayak gitu, berarti kamu bisa masuk ke dalam toxic relationship. Konsepnya gini, ketika kamu menjalin hubungan berpacaran, pasti rasanya dunia milik berdua, bahkan yang lain cuma numpang. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kamu bisa aja berubah, menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk. Perubahan yang terjadi di dalam hubungan ini biasanya dikarenakan salah satu pasangan yang membuat pasangannya tidak nyaman. Misalnya pasangan kamu yang terlalu overprotective, manipulatif, berkata kasar, sampai dengan kekerasan fisik. Sadar atau enggak, hubungan kamu sudah termasuk ke dalam toxic relationship. Kalau kita melihat toxic relationship ini, yang kita pahami adalah hubungan yang tak sebanding gitu ya, di mana relasi tersebut tidak menjalin satu kesetaraan yang sama gitu. Jadi ada jenjang antar relasi yang dijalin gitu. Nah itu yang sekarang mungkin istilah orang banyak membicarakannya dengan bahasa konsep toxic relationship. Satu faktor adalah orang tidak sadar akan ketidaksetaraan itu. Contoh paling gampang adalah misalnya munculnya ketidaksetaraan itu adalah munculnya tuntutan dan kewajiban yang berbeda antar setiap pasangan. Berikutnya begini, biasanya kan dalam relasi itu kan ada konflik ya. Nah, ada konflik ya. Nah, sebenarnya konflik itu wajar aja. Nah, tetapi seringkali si konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, dalam arti konflik itu bukan menjadi bahan untuk memperkuat relasi, tapi konflik itu menjadi bahan untuk membuat relasi itu semakin tidak sehat. Yang ketiga adalah takut ditinggalkan. Nah, biasanya pasangan-pasangan yang takut ditinggalkan adalah pasangan-pasangan yang memiliki trauma atau pasangan-pasangan yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan dengan ditinggalkan, sehingga dia merasa tidak mau ditinggalkan dan muncullah ketidaksetaraan itu, sehingga dia mewajarkan gitu ya, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku tidak ditinggalkan, sehingga ada satu pasangan yang dominan. Memiliki hubungan dengan pasangan yang toksik dalam jangka waktu yang lama tentu tidak baik, karena hal itu dapat membunuh karakter pribadi kamu dan kamu tidak bisa menjadi diri sendiri. Seseorang yang terjebak di dalam toxic relationship seringkali merasa tidak nyaman, takut, sedih, dan gugup sampai dengan depresi. Maka perlu disadari dari awal apakah hubungan kamu termasuk yang toxic relationship atau bukan. Hubungannya waktu itu 3 tahunan lah, 3 tahun kurang. Cuman yang aku rasain waktu itu jadi lebih dikekang aja gitu. Kayak misalnya aku kalau mau berkegiatan atau apa tuh susah gitu, karena mungkin dia yang nggak suka aku harus berinteraksi sama banyak orang lawan jenis, atau misalnya aku harus yang pulang malam atau gimana. Jadi kayak gitu susah sih, karena dianya mungkin nggak suka aku yang kayak gitu dengan embel-embel kalau dia tuh perhatian gitu, dia tuh sayang gitu, makanya nggak mau kayak gitu. Cemburuan banget sih, kayak cemburuan yang nggak wajar lah. Ibarat sama temen aja dia tuh kayak negatif thinking gitu, padahal temen aku tuh ya banyaknya temen dia juga gitu. Terus nggak punya privacy, segala sosial media tuh diakses bareng-bareng gitu. Dulu aku pacaran tuh SMA kelas 2 sampai kelas 3. Nah, awal-awal pacaran sih paling kayak masih kayak cuman sekedar posesif, kayak cemburuannya yang berlebihan, terus nggak ngatur-ngatur pakai baju, nggak boleh temenan sama ini, nggak boleh ngobrol sama cowok gitu-gitu. Terus waktu itu masih mikirnya itu hal yang wajar lah, karena posesif, cemburu artinya sayang gitu kan. Terus lama-lama makin berjalan waktu mulai abuse, kayak mulai ngata-ngatain pakai kata-kata yang kasar. Terus kalau berantem tuh ngedorong-dorong, kan maksudnya kayak cewek kan didorong sama cowok walaupun nggak kenceng kan lumayan ya gitu. Kalau kayak ketahuan aku ngelakuin hal yang dia nggak suka nih, ya kadang ditampol gitu-gitu. Walaupun mungkin niat dia kayak nggak kenceng, tapi kan cewek ya kan pakai tangan cowok. Iya, terus perasaannya juga kan nggak enak gitu. Jadi ya gitu sih. Bentuk pengekangannya tuh lebih kayak ketika aku ada waktu untuk keluarga aku, dia nggak ngizinin aku buat bareng, dan waktu aku lebih milih prioritas aku ketimbang dia bakal marah. Dipaksa untuk
nggak bisa ngelakuin apa yang bisa bikin aku berkembang gitu. Kalau dia mau ini, aku harus gini. Kalau dia mau gitu, aku harus kayak gitu. Contoh lagi misalkan nongkrong nih, nongkrong tuh nggak boleh kalau misalkan nggak ada cewek tuh nggak boleh gitu. Terus diatur misalkan lagi nongkrong sama siapa harus sama cowok gitu. Terus pulang harus cepet. Oh iya, perihal misalkan kan sekarang udah zamannya sosial media kan ya. Jadi perihal Instagram tuh kayak diatur banget, nggak boleh nge-follow ini, nggak boleh nge-follow itu, terus DM-an sama siapa. Akhirnya si Instagram tuh harus harus di konekin 2 HP untuk ceweknya gitu. Paling ya kalau misalkan lagi marah kadang-kadang nampol, terus kadang-kadang juga ngehina fisik. Ada yang kurang dari diri saya tuh akhirnya disebutin gitu. Yang seharusnya nggak disebut, harusnya dia tuh kalau ada kekurangan dari saya tuh harusnya diperbaiki, bukan untuk dijadiin senjata ketika lagi berantem. Nah, kalau misalnya pasangan kita penyelesaian konfliknya dengan marah-marah, agresi verbal, atau sampai misalnya agresi memukul barangkali, nah itu kan sudah tidak sehat tuh ya. Menurut saya caranya adalah yang mengakhiri hubungan itu. Kalau misalnya sebuah pasangan itu tidak berjalan baik, bisa jadi bukan karena individunya yang jelek gitu ya. Tipsnya selalu ketika memulai berrelasi atau berhubungan, supaya tidak terjerumus kepada toxic relationship tadi, selesaikan konfliknya dengan baik. Bikin rambu-rambu bahwa bila terjadi kekerasan secara verbal, fisik, dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke ranah hal-hal yang tidak tepat atau bisa dikatakan menjurus ke toxic relationship. Nah, untuk kamu para remaja yang menjalin hubungan berpacaran, menurut kamu, apakah berpacaran di usia remaja adalah hal yang baik? Apalagi di saat kamu masih sekolah dan memiliki aktivitas belajar. Kalau misalnya kalian remaja udah bisa mengatur emosi, udah bisa manage waktu, udah bisa mandiri, kayak gitu, bolehlah kalian menyempatkan meluangkan waktu untuk ada agenda lain di luar belajar. Tapi kalau belum bisa, nggak perlu ada dulu kayak gitu. Boleh sih jadi penyemangat mungkin, tapi kalau misalnya udah ada tuh yang namanya relasi, biasanya itu ada rasa kepemilikan yang sangat amat. Nah, itu biasanya menimbulkan hal-hal yang lain. Kalau misalnya kalian merasa tidak mampu untuk itu, lebih baik fokus dulu belajar aja gitu. Lalu bagaimana hubungan yang sehat itu? Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memiliki rasa kepercayaan satu sama lain, saling menghormati, saling mendukung tanpa ada paksaan, menerima kekurangan masing-masing, dan yang paling penting adalah jujur kepada pasangan. Mari kita membuka mata terhadap diri kita sendiri. Teguhkan pendirian untuk keluar dari toxic relationship. Karena dengan begitu, kamu bisa lebih mencintai dan menghargai diri kamu sendiri. Jika hubungan kamu sudah memberikan dampak yang negatif, apakah pasangan kamu masih layak untuk dipertahankan?